Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Jesse Mulyana. Jadi teman-teman semua, dalam video kali ini gua bakal ngejelasin metode seputaran dalam pelajaran akuntansi manajemen. Jadi gua sini bakal ngejelasin bagaimana metode Scatter-plot itu memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran. Kemudian gue bakal ngejelasin cara kerjanya metode tinggi rendah, dan lalu mengapa metode kedua tersebut berbeda gitu. Jadi langsung aja gue bakal ngejelasin metode Scatter-plot itu adalah menyangkut pemeriksaan grafik scatter. Jadi suatu plot menunjukkan jumlah biaya campuran gitu. Ada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihannya dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas, karena dua titik ini menentukan suatu garis. Kedua titik yang terpilih tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringannya. Garis dari kedua titik tersebut, titik potong tersebut yaitu memberikan perkiraan komponen biaya, lalu ada kemiringan memberikan estimasi, terus lalu ada biaya variabel per unit aktivitasnya. Nah, jadi cara kerja metode tinggi rendahnya itu, metode tinggi rendah itu menentukan persamaan suatu garis lurus dengan dahulu memilih dua titik tinggi dan titik rendahnya gitu, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringannya. Nah, kenapa sih metode kedua ini berbeda gitu? Jadi kedua metode tersebut ini berbeda karena kayak gini loh. Metode tinggi adalah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendahnya dari variabel khusus gitu, variabel bebas. Jadi keunggulannya terletak pada keobjektivitasannya. Lalu kalau metode Scatter-plot ini adalah suatu cara yang terbaik untuk mengidentifikasi non-linearitas, outlier, dan pergerakan dalam hubungan biaya. Kelemahannya terletak pada subjektivitas. Selanjutnya, jadi gue sini bakal membahas lagi apa keunggulan metode Scatter-plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah. Dan lalu apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan Scatter-plot itu? Nah, jadi kayak gini, keunggulan metode Scatter-plot dibandingkan metode tinggi rendahnya adalah metode Scatter-plot ini memungkinkan kita untuk melihat data secara visual gitu. Maksudnya dapat menolong manajer dari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi gitu. Jadi daripada hanya memilih dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas umum, serta meskipun titik-titik yang mewakili secara keseluruhan ya, sedangkan dalam metode titik rendah, titik tinggi dan titik rendah mungkin merupakan outlier gitu. Mungkin outlier atau outlier ini menunjukkan hubungan biaya aktivitas gitu loh, yang tidak umumnya terjadi gitu. Maksudnya dengan demikian rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasa terjadi gitu. Lalu keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode Scatter-plot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan objektivitas gitu. Lalu kalau metode tinggi adalah kemungkinan manajer itu untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik gitu. Sedangkan dengan metode Scatter-plot tidak ada kriteria objektivitas untuk memilih garis terbaiknya. Ya, gue bakal ngejelasin yang dimaksud dengan metode kuadran terkecil. Jadi mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendahnya dan metode Scatter-plot ini. Nah, jadi gue bakal ngejelasin ini metode kuadrat terkecil. Jadi ini adalah statistik untuk menentukan suatu jenis yang paling sesuai dengan serangkaian data gitu. Jadi metode ini digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran kayak gitu loh. Metode kuadrat terkecil yaitu menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data sehingga lebih direkomendasikan sih, jadi daripada metode tinggi rendah. Nah, dan metode lainnya dalam menilai keadaan dalam biayanya ini, persamaan biayanya gitu loh. Jadi koefisiennya, determinasinya,
memungkinkan analisis untuk menghitung jumlah aktivitas gitu. Biaya yang dijelaskan oleh pergerak biaya tertentu. Jadi koefisiennya, korelasinya juga mengukur kekuatan hubungan dan menentukan arah hubungannya tersebut gitu. Semua mungkin itu aja yang bisa gue jelasin metode seputar dalam akuntansi manajemen ya dalam video kali ini. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Selebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. See you next time.